Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Karena kekuatan-Mu saja, kami mampu mengerjakan segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 15 ayat 1-3. Tertulis demikian. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia." Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Saudara dikasih Tuhan, John Wesley, seorang penginjil dan teolog dari Inggris, ketika masih muda pernah berbincang dengan seorang porter atau kuli angkut barang. Porter itu dalam kondisi miskin, bahkan tidak punya tempat tidur. Tapi uniknya, porter itu merasa bahagia dan selalu bersyukur. Wesley bertanya pada sang porter, mengapa ia bisa bersyukur? Porter itu menjawab, karena Tuhan telah memberinya kehidupan, mengizinkannya ada sampai hari itu, dan memberinya hati untuk mengasihi Tuhan, serta memberinya kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Mendengar jawaban itu, John Wesley sangat terharu dan menyadari bahwa pria itu mengetahui arti dari rasa terima kasih yang sejati. Sejak pertemuan dengan porter itu, Wesley mengalami transformasi yang mengubahkan hidupnya, sehingga ia dapat lebih mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam pasal 15 ini ada dua bagian yang menuliskan tentang pujian syukur. Pertama di ayat 1-18, di mana Musa dan orang Israel memuji-muji Tuhan dengan ucapan syukur dan nyanyian. Kemudian di bagian ayat 20-21, di mana Miriam yang adalah seorang nabiah dan juga kakak dari Musa memuji Tuhan dan menari serta bersyukur kepada Tuhan. Musa dan Miriam bersama bangsa Israel bersyukur memuji Tuhan atas pertolongan ajaib yang Tuhan telah kerjakan dalam perjalanan mereka. Mereka menyatakan Tuhan sebagai kekuatan dan mazmur yang menjadi keselamatan dan pahlawan bagi mereka. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tuhan berdaulat, berkuasa dan memerintah atas segalanya. Itulah pengakuan mereka terhadap Tuhan dalam pujian syukur mereka kepadanya. Pujian syukur yang dilakukan oleh Musa dan Miriam serta bangsa Israel terjadi setelah mereka mengalami kelepasan dan pertolongan Tuhan. Tapi sayangnya, sebagian dari mereka kembali bersungut-sungut saat tiba di suatu tempat bernama Mara. Air di sana pahit dan tidak dapat diminum. Keadaan itu membuat mereka marah kepada Musa dan secara tidak langsung kepada Tuhan. Lalu Musa pun berdoa, meminta pertolongan Tuhan atas masalah itu, dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Kita perhatikan saudara, betapa cepat mereka berubah. Dari memuji Tuhan menjadi bersungut-sungut, dari bersukacita menjadi menggerutu. Kalau kita hubungkan dengan hidup kita pun terkadang atau seringkali bersikap seperti sebagian dari bangsa Israel yang hanya bisa memuji Tuhan dan bersyukur
ketika keadaan baik, hanya bisa memuji Tuhan ketika mengalami keajaiban. Tapi saat kesukaran terjadi, hati kita dengan cepat berganti arah, menjadi marah kepada Tuhan dan tidak dapat bersyukur serta memujinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang jadi pesan dari Keluaran 15 ini buat kita adalah, yang pertama, sangat mudah bagi Tuhan untuk mengadakan mujizat dan pertolongan. Tapi Tuhan mau membentuk kita lewat keadaan sulit, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu mengucap syukur. Yang kedua, milikilah hati yang selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Selalu ada alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Keberadaan kita sampai hari ini adalah anugerah-Nya. Kita bisa bernafas, kita dapat mengenalnya, kita ditebus olehnya, kita diberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itu semua adalah alasan yang cukup untuk membuat kita selalu memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari sekali lagi saudara, jadilah pribadi yang tidak kecewa, tidak marah ataupun bersungut kepada Tuhan, tapi senantiasa memuji-muji Dia dengan hati dan mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami agar kami senantiasa memuji Tuhan dan bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Bukan saja ketika kami mengalami keadaan baik, tapi juga ketika kami mengalami kesukaran. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, berikan kami hati yang selalu mengasihi-Mu, dan penuhi hati kami dengan ucapan syukur, terima kasih yang sejati kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami dengan kuat kuasa-Mu, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kami jalan keluar. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan selalu menolong dan menyertai kami dalam segala keadaan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Berkati kami Tuhan dan lindungi kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.